Alhamdulillah memilih tontonan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Kerwanda dari kelas A1 dengan NIM 2470231017. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan paper hasil GA dengan judul Genetic Algorithm. Di sini saya sudah dapat tema, yakni mengenai aplikasi pertimbangan wisata di Pulau Lombok dengan metode Fuzzy, Hamdani, dan algoritma genetika. Oke, di sini kita buka. Dan di sini paper ilmiahnya dipublishnya 5 tahun yang terakhir, ini pada tahun 2019 atau aka 2020. Oke, di sini saya akan menjelaskan aplikasi pertimbangan wisata di Pulau Lombok dengan metode Fuzzy, Hamdani, dan algoritma genetika. Oke, saya jelaskan di sini abstrak. Pulau Lombok memiliki pariwisata berupa keindahan alam dan kebudayaan yang menarik, sehingga juga mendapat 3 penghargaan pada World Halal Tourism Awards 2016 dengan faktor pertumbuhan kunjungan wisata sebesar 13%. Pada tahun tersebut adanya sebuah aplikasi yang membantu wisatawan dalam menentukan keputusan perjalanan wisata mereka. Adalah wajib. Aplikasi ini dikembangkan dengan logika Fuzzy, Hamdani, dan algoritma genetika dengan tujuan memberikan rekomendasi pariwisata. Logika Fuzzy Hamdani memberikan pertimbangan wisata berdasarkan 5 parameter: anggaran, rencana perjalanan, akomodasi, makanan dan minuman, serta biaya transportasi, yang kemudian menjadi 5 fungsi keanggotaan untuk membangun kombinasi aturan pada Fuzzy dan menghasilkan keluaran berupa pertimbangan wisata, yaitu tidak memungkinkan, cukup memungkinkan, dan memungkinkan. Kombinasi 5 fungsi keanggotaan tersebut menghasilkan 10.080 aturan yang digunakan untuk mengetahui seseorang memungkinkan atau tidak untuk berwisata ke Pulau Lombok dengan constraint parameter yang dibangkitkan dengan menggunakan fungsi diffusifikasi mean of max atau MOM. Algoritma genetika digunakan untuk dalam memberikan alokasi penggunaan budget yang optimal dalam berwisata di Pulau Lombok. Hasil pengujian dengan perhitungan manual dan model diffusifikasi yang berbeda memiliki akurasi 100% untuk implementasi algoritma genetika. Aplikasi memperoleh algoritma anggaran optimal pada probabilitas crossover PC dan probabilitas mutasi PM dengan PC 0,7 dan PM 0,2. Kata kunci pariwisata logika Fuzzy, FES, Hamdani, algoritma genetika. Lalu berikutnya ada Tourism Concept Application in Lombok Island with Fuzzy, Hamdani, Method and Genetic Algorithm. Lalu seperti ini. Berikutnya ada pendahuluan. Sektor pariwisata merupakan salah satu industri yang sangat potensial bagi Indonesia khususnya. World Halal Tourism Award (WTH) dan hal tersebut menjadi daya tarik para wisatawan, sehingga pertumbuhan kunjungan wisatawan di Pulau Lombok mencapai 13% dari tahun 2016 ke 2017. Dinas Pariwisata NTB dan Badan Pusat Statistik NTB. Meningkatnya jumlah wisatawan di Pulau Lombok seharusnya diikuti dengan tersedianya fasilitas atau sistem yang dapat memberikan manfaat secara spesifik dalam membantu wisatawan menentukan keputusan dan berwisata wisatawan di Pulau Lombok sesuai dengan kebutuhan dan anggaran budget yang dimilikinya. Dengan fasilitas tersebut diharapkan para wisatawan dapat merencanakan perjalanan wisatawan dengan baik dan dapat mendorong mereka untuk berwisata ke Lombok. Budget adalah komponen penting dalam menjamin kenyamanan wisatawan karena segala kebutuhan wisatawan agar wisatawan saat berwisata di suatu tempat membutuhkan uang. Agar budget yang dimiliki wisatawan dapat optimal, maka perlu
Metode penelitian. Metode pembuatan aplikasi pertimbangan wisata di Lombok dengan metode logika fusi, Mamdani, dan algoritma genetika terdiri dari beberapa tahapan, yaitu studi literatur, analisis kebutuhan aplikasi, pengumpulan data, perancangan aplikasi, implementasi atau pembangunan aplikasi, pengajuan aplikasi, dan apabila aplikasi telah dianggap sesuai akan diakhiri dengan dokumentasi aplikasi. Pada tahap studi literatur dilakukan pembelajaran untuk memahami topik yang berkaitan dengan metode logika fusi dan algoritma genetika dengan mencari materi penunjang dari buku jurnal ilmiah dan lainnya yang berkaitan dengan kedua metode tersebut sesuai dengan aplikasi yang akan dikembangkan. Pada tahap analisa kebutuhan aplikasi dilakukan pendefinisian terhadap kebutuhan data-data penelitian serta menggunakan teknik metode atau model untuk menyelesaikan permasalahan terhadap aplikasi yang dibuat. Data-data dibutuhkan dalam penelitian ini adalah objek wisata di Pulau Lombok serta metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan aplikasi adalah logika fusi, Mamdani, dan algoritma genetika. Setelah melakukan analisa terhadap kebutuhan aplikasi, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data objek wisata didapatkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor 7 Tahun 2013 tentang kawasan strategi pariwisata daerah (KSPD). Bahan atau data yang dibutuhkan dalam pembangunan aplikasi pertimbangan berwisata di Pulau Lombok dengan metode logika fusi, Mamdani, dan algoritma genetika meliputi 1. Data hotel dari website Traveloka dengan besaran harga sewa Rp 100.000 sampai 1 juta untuk 1 malam per tanggal 10 Januari 2018. Untuk 2. Data kawasan strategi pariwisata daerah KSPD berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 7 Tahun 2013. Lalu kita lanjut aja. Yang ketiga itu perancangan aplikasi. Nomor 1, use case diagram sistem aplikasi pertimbangan berwisata di Lombok. Aplikasi yang akan dirancang terdiri dari satu orang aktor, yaitu wisatawan. Wisatawan dapat melakukan konsultasi pertimbangan wisata dengan memasukkan parameter-parameter yang telah ditentukan. Setelah melakukan konsultasi, wisatawan dapat melihat hasil konsultasi mengenai pertimbangan wisata, melihat alokasi, pertimbangan budget, serta dapat melihat rekomendasi hotel dengan detail hotel seperti nama, harga, sewa, dan alamat hotel. Berikut ada arsitektur aplikasi. Arsitektur aplikasi menunjukkan alur kerja dari aplikasi yang dibuat dan hubungan antar proses yang ada pada aplikasi yang dibuat. Gambar 2 menunjukkan arsitektur dari aplikasi pertimbangan. Untuk gambar wisata di Pulau Lombok dengan metode fusi, dan genetika, yaitu seperti ini. Yang pertama ada user wisata menginput mengisi konsultasi wisatawan, dan di sini menginput banyak sekali exclude melihat konsultasi. Berikut ada melihat rekomendasi hotel, lalu melihat alokasi pembagian budget. Dari melihat rekomendasi ini hotel, ada nama hotel, alamat hotel, harga sewa, dan untuk mengisi dan untuk hasil mengisi form konsultasi pertimbangan wisata ini menginput melihat hasil konsultasi. Untuk bawahnya yaitu wisatawan menginput dari HP, input parameter, ini tidak proses resolusi mungkin, saran alokasi, yaitu pilih saran, proses algoritma genetika, saran aplikasi, saran hotel, dan selesai. Sesuai dengan gambar 2, wisatawan menggunakan smartphone, handphone, menggunakan aplikasi pertimbangan di wisata Pulau Lombok dengan metode fusi, Mamdani, dan algoritma genetika. Kemudian wisatawan memasukkan input 5 parameter sesuai yang dijelaskan pada section pendahuluan, yaitu budget, nama wisata, harga akomodasi, makanan, dan
minuman, serta transportasi yang wisatawan inginkan. Oke, berikutnya ada fungsi Mamdani. Terdapat pada istilah penting yang harus dipahami dalam logika fungsi, diantaranya adalah variabel, himpunan semesta pembicaraan, dan domain. Variabel fungsi adalah suatu yang akan dibahas dalam suatu sistem fungsi seperti umur, temperatur, dan permintaan barang. Sedangkan himpunan fungsi merupakan suatu grup yang memiliki suatu kondisi dalam variabel seperti mudah parubaya. Oke. Dan pada variabel umur, kita di sini. Kemudian semesta pembicaraan adalah nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam variabel fungsi, serta domain adalah nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam himpunan fungsi. Sukandi 2014. Sementara itu, metode fungsi Mamdani sering dikenal dengan nama metode min-max. Metode ini diperkenalkan oleh Abraham Mamdani pada tahun 1975, Arifin tahun 2015. Proses pertama pada metodologi fungsi adalah fusikasi, yaitu proses pemetaan input ke dalam nilai fungsi dengan fungsi keanggotaan. Kemudian proses kedua implikasi, yaitu proses penarikan kesimpulan dari if-then rule dalam metode Mamdani. Penarikan kesimpulan menggunakan fungsi implikasi min apabila sistem terdiri dari beberapa aturan, maka inferensi diperoleh dari gabungan antar aturan. Proses ini disebut agregasi. Proses terakhir adalah defusikasi, yaitu proses penegasan bilangan fungsi menjadi bilangan krips tegas. Diskusiasi dengan metode max atau mom dilakukan dengan mengambil rata-rata domain memiliki kekuatan maksimum. Terdapat dalam tiga kelompok, antara lain pertimbangan berwisata di Pulau Lombok dengan metode fungsi Mamdani, yaitu ada start, lanjut dari start, input, parameter budget, lama wisata hotel, makan, transportasi, lanjut berikut ada fusikasi, berikutnya lanjut ada rule, evaluasi atau implikasi, lanjut berikut ada komposisi, aturan atau agredisasi, lalu lanjut ada defusikasi, lanjut hasil akhir ada output, pertimbangan wisata, dan finish. Dan ininya tuh namanya FIS Mamdani. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada fusikasi. Ini berikut merupakan distribusi frekuensi jumlah budget yang dibawa wisatawan berdasarkan data kuesioner dari 100 orang responden atau wisatawan di Lombok. Knowledge batch frekuensi persentase 0%, 74%, 21%, 5%. Dari harga 1 juta 0%, frekuensi persentasenya 0%. RP 1 juta sampai 5 juta, frekuensinya 74 sampai 74%. 5 juta sampai 9 juta, frekuensinya 21%. 9 juta sampai 13 juta itu 5%, dan 5%, 13 juta 0%, 0%. Total rata-rata budget 100%, presentasinya 100%, ini yakni RP 3,8, 3.810.825. Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa frekuensi jumlah budget terbesar terdapat pada range antara 1 sampai 5 juta. Hal tersebut sesuai dengan rata-rata yang dihitung dari data keseluruhan, yaitu 3.860.000 dibulatkan berada pada range tersebut. Fungsi keanggotaan budget kemudian dibentuk berdasarkan nilai rata-rata tersebut yang menjadi pembentukan kurva himpunan fungsi. Awal dan akhir kurva menggunakan kelipatan dari nilai rata-rata tersebut menjadi 7.720.000. Kemudian dibulatkan fungsi keanggotaan budget yang dipetakan ke dalam 10 himpunan fungsi, yaitu B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 atau B10 yang
direpresentasikan pada gambar yang ini seperti ini. Oke, selain pada tabel 1 yang merupakan distribusi frekuensi budget dari 100, orang wisatawan juga mendapatkan data lainnya yang dibutuhkan untuk membuat fungsi keanggotaan penelitian, yaitu data lama wisata, akomodasi, hotel, makanan dan minuman, dan transportasi. Berikutnya ada lama wisata. Berikut fungsi keanggotaan lama wisata dipetakan ke dalam 6 himpunan fungsi, yaitu H1, H2, H3, H4, H5, H6 dipresentasikan pada gambar 5 seperti ini. Akomodasi hotel. Fungsi keanggotaan akomodasi hotel dipetakan ke dalam 7 himpunan fungsi, yaitu A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 atau H7 yang dipresentasikan pada gambar 6. Lanjut, berikut ada makanan dan minuman. Fungsi keanggotaan makanan dan minuman dipetakan ke dalam himpunan fungsi, yaitu M1, M2, M3, M4, M5 dan M6 dan dipresentasikan pada gambar 7. Lanjut keterangan. T itu sama dengan transportasi, M sama dengan makanan dan minuman, A sama dengan akomodasi atau hotel, B sama dengan budget, SB sama dengan sisa budget, H sama dengan lama wisata. Nilai tiap himpunan fungsi ditentukan berdasarkan fungsi keanggotaan masing-masing variabel dengan mengambil nilai rata-rata tiap himpunan fungsi. Contoh, T2 memiliki nilai 170.000 karena mengambil nilai himpunan T2 pada fungsi keanggotaan transportasi. Berdasarkan persamaan 1, maka aturan untuk menentukan himpunan kesimpulan adalah jika sisa budget kurang lebih 100.000, maka tidak memungkinkan. Jika sisa budget Rp 100.000 sampai 500.000, maka cukup memungkinkan, dan jika lebih dari 500.000 maka kesimpulannya memungkinkan. Aturan tersebut ditentukan berdasarkan data pola sisa budget wisatawan pada gambar tabel 3, itu seperti ini. Nomor range sisa budget frekuensi persen, kurang lebih 100.000 frekuensinya 0%. Nomor 2 Rp 100.000 sampai 500.000 frekuensinya 56%. Yang nomor 3 kurang lebih dari 500.000 frekuensinya 44%, dan total hasil dari keseluruhan yaitu ada 100%. Baik, yang berikut adalah hasil tahap investigasi sesuai pada gambar. Konten ditujukan pada gambar 10 skenario perhitungan dengan skenario VNA. Berikut ada implikasi. Implikasi adalah proses penarikan kesimpulan dari if-then rule dengan menggunakan fungsi min dari aturan yang terbentuk pada 11 merupakan hasil proses implikasi. Ini ada T2, M1, A2, H3, B2. Nilai minimum 0,51, 0,3,0,63 dan seterusnya. Agregisasi komposisi aturan. Agregisasi adalah proses mengombinasikan semua aturan if-then rule jika terdapat hasil keluaran yang lebih dari satu pada proses implikasi komposisi aturan atau agregisasi menggunakan fungsi max. Max sama dengan max A1 dibagi A2 sama dengan max cost 0,3 berbanding 0,2 sama dengan 0,3 cukup memungkinkan. Kemudian ini selanjutnya 3.3 algoritma genetika. Algoritma genetika sebagai cabang dari algoritma evolusi merupakan metode adaptif yang bisa digunakan untuk memecahkan suatu pencarian nilai dalam sebuah masalah optimasi. Dengan meniru teori evolusi, algoritma genetika dapat digunakan untuk mencari solusi permasalahan-permasalahan dalam dunia nyata. Miyota 2017 pada gambar 12 menunjukkan tahapan umum pada algoritma genetika. Ini ada start, inisiasi populasi awal, yaitu seleksi inflasi kosong, fitness optimal mencakup ke
crossover tidak mencakup crossover, yaitu lanjut ada mutasi, dan selanjutnya berbalik seperti awal, yaitu seleksi crossover. Dalam tahap fitness awal mencakup ke solusi ya sampai ke finish. Gambar 12 menunjukkan algoritma genetika memiliki 4 tahapan umum dalam menentukan solusi optimum, yaitu inisiasi populasi awal, seleksi dan evaluasi kromosom, crossover dan mutasi. Inisiasi populasi awal dilakukan dengan memberikan nilai acak untuk tiap gen pada masing-masing kromosom, sehingga populasi yang terbentuk akan merepresentasikan solusi awal untuk sebuah permasalahan. Tahap kedua melakukan seleksi dan populasi kromosom untuk menentukan kromosom dengan fitness terbaik dan memberikan kesempatan pada kromosom dengan fitness terbaik melakukan reproduksi lebih banyak. Jika fitness optimal belum ditemukan, maka selanjutnya dilakukan proses crossover, yaitu persilangan antara kromosom induk dan proses mutasi yang melakukan pergantian sebuah atau beberapa gen pada sebuah kromosom. Proses-proses tersebut terus dilakukan hingga ditentukannya kromosom dengan nilai fitness paling optimal. Lanjut. Yaitu ada crossover. Crossover merupakan persilangan antar dua kromosom induk yang menghasilkan kromosom baru induk ya. Pada gambar 15 merupakan diagram alir dalam tahap crossover, yaitu ada sort populasi hasil ini dan mencakup ke RI random dan check false. Berikutnya ada induk, ini true, balik ke fase ininya tidak, dan finish. Gambar 16 merupakan diagram alir dalam tahapan mutasi, yaitu ada start dan ini seperti tadi, dan hasilnya ini merujuk pada 1 karena 2019 3 itu hasilnya 1 proses terbaik. Oke, kita lanjut. Algoritma genetika. Pengujian dilakukan untuk mengetahui solusi optimum dalam memberikan alokasi penggunaan budget optimal terhadap skenario pengujian. Pada skenario VA, pengujian ini juga diharapkan mampu mengetahui pengaruh kombinasi nilai probabilitas crossover visi dan probabilitas mutasi PM dalam memberikan solusi yang optimal. Hasil pengujian akan ditampilkan dalam berbentuk grafik yang dihasilkan dari setiap kombinasi probabilitas crossover visi dan probabilitas mutasi PM. Nilai visi yang digunakan antara 0,3 sampai 0,8 dan nilai PM kurang dari 0,5. Dalam menentukan kombinasi terbaik dari variabel visi dan PM, skenario terbaik diberikan variabel ikuti dengan menggunakan fitness ditentukan dengan persamaan 4 solusi optimum. Jumlah literasi I dibagi waktu literasi T. Lanjut, skenario seperti ini. Lanjut, screenshot aplikasi. Gambar 21 menunjukkan screenshot fitur-fitur pada aplikasi pertimbangan wisata di Pulau Lombok dengan metode fusi, Mandani dan algoritma genetika. Yaitu ada seperti ini. Your check budget, anggaran dana 18.500.000. Lanjut, maksimum harinya mau berjalan berapa hari, misal 3 hari. Next, dana how much, mau milih budget atau hotel dan transportasinya dan budgetnya, dan ini tempat akomodasi dari masing-masing pengendaranya, kayak misal pilihan hotel atau dan mengajukan lagi pemilihan untuk berjalan menggunakan apa, pesawat, metode apa dan sebagainya. Dan ini adalah budgetnya, dan ini subtotal dari pembiayaan itu sendiri. Cukup membuat nilai fusi sekitar 1,5. Oke, lanjut.
Oke, sekarang kita sudah ada di tahap akhir ya. Kita langsung aja kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah hasil pengujian aplikasi dalam memberikan rekomendasi pertimbangan wisata menggunakan logika Fuzzy Hamdani dengan memperhitungkan manual menghasilkan keluaran yang sama dalam 20 kasus atau skenario pengujian. Selain itu, hasil pengujian aplikasi dalam memberikan pertimbangan wisata menggunakan logika Fuzzy Hamdani pada hotel Diffusi Pen of Max atau dengan MOM dengan model verifikasi concentrate dan bisector menghasilkan keluaran atau pertimbangan wisata yang sama. Beberapa skenario pengujian menggunakan model diffusi MOM, concentrate dan bisector menghasilkan nilai Fuzzy yang berbeda, namun perbedaan tersebut masih dalam satu rentang. Himpunan Fuzzy ada pada fungsi keanggotaan kesimpulan sehingga keluaran yang dihasilkan tetap sama. Kemudian nilai PC, kemudian nilai kombinasi dari variabel probabilitas crossover PC dan probabilitas mutasi pengaruh untuk menentukan nilai fitness dalam memberikan saran menggunakan alokasi budget yang optimal. Kombinasi nilai probabilitas crossover PC dan probabilitas mutasi PM yang paling optimum. Probabilitas mutasi PM yang paling optimum didapatkan pada kombinasi nilai PC 0,7 dan nilai PM sama 0,2. Dalam skenario pengujian yang telah diberikan, kombinasi tersebut mendapatkan fitness terbaik pada generasi ke-10. Saran untuk penelitian selanjutnya pada penerapan Fuzzy fungsi keanggotaan sistem variabel dibuat dengan menggunakan sebuah metode pendukung atau mendapat fungsi keanggotaan yang lebih optimal. Selain itu, sistem yang telah dibuat diharapkan mampu dikembangkan ke dalam sebuah aplikasi yang lebih kompleks sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Oke, jadi sekian aja video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya Vino, pamit undur diri, signing out. Bye bye. Thank you. やめてよ、やめてよ、優しくしないでよ。どうしても僕には理解ができないよ。痛いよ、痛いよ、言葉で教えてよ。こんなの知らないよ。